Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kita sudah memasuki di bulan September, sudah beberapa bulan kita berada dalam kondisi pandemi COVID yang sudah banyak informasi kita dengar bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Bali yang luar biasa mengalami tekanan sehingga kita menjadi yang katakanlah paling tertekan di seluruh Indonesia karena kita mengandalkan apa? Mengandalkan sektor pariwisata. Muncul banyak wacana-wacana dan di Bali Post Talk sudah banyak kita mewawancarai para narasumber, tentu mudah-mudahan ini tidak membosankan bagi kita karena kita memerlukan solusi di masa yang akan datang. Dan kali ini saya akan mewawancarai akademisi dari Fakultas Pariwisata UNUD, Bapak Dr. Inyoman Sukma Arida. Kita akan mintakan statement beliau, pendapat, opini berkaitan dengan bagaimanakah masa depan pariwisata kita, apakah kita harus kembali seperti semula atau ada jalan-jalan lain yang mungkin harus kita, karena ada pertentangan yang cukup kuat antara kembali ke sektor pertanian atau ke pariwisata. Tapi tentu ini menjadi masih perdebatan yang perlu mencarikan alternatif. Kita sapa dulu Pak Sukma Arida. Om Swastiastu. Swastiastu. Navigata sehat ya? Sehat nih, Setenggara. Ya, kita masih pandemi ini, masih belum jelas kapan. Ya, selama ini sudah muncul sering kondisi kita memang pariwisata sudah sangat luar biasa tertekan, ekonomi kita juga tertekan. Nah, bagaimana Pak Sukma melihat perkembangan terakhir kita, apa yang baik wacana perdebatan yang terjadi berkait dengan pariwisata dan ekonomi Bali? Ya, baik, terima kasih Pak Win. Saya kira memang betul sekali bahwa 6 bulan ini bagi Bali merupakan ujian yang luar biasa, bahkan mungkin paling besar ya sejak berbagai krisis yang kita alami, pandemi ini. Jadi karena kita tergantung pada sektor pariwisata, mobilitas orang terganggu bahkan berhenti, dan itu juga tentu membuat pariwisata kita berhenti. Nah, yang saya amati dari berbagai wacana yang muncul dalam 6 bulan terakhir terkait dengan posisi pariwisata kita ini. Karena bisa kita katakan sekarang kita kembali ke titik nol gitu ya. Kembali ke titik nol. Nah, inilah kesempatan kita sebenarnya melakukan repositioning pariwisata Bali. Cuman yang muncul selama ini adalah bahwa ada wacana soal di paling kiri itu ada muncul wacana kita harus berhenti dengan pariwisata karena ini paling tidak sudah memberikan ketergantungan yang luar biasa pada pola pikir masyarakat. Nah, di ekstrem kiri ini saya mengatakan teman-teman yang sangat kritis dengan perkembangan pariwisata. Berbagai alasan muncul di situ, soal kerusakan lingkungan, soal masyarakat yang terpinggirkan, soal bagaimana kita membuka jalan untuk investor yang begitu besar ya, ada di sini. Nah, di ekstrem kanannya ini ada teman-teman pelaku industri yang sudah tidak tahan ini bagaimana, kapan harus hotel bisa dibuka, kapan tamu datang. Jadi murni 100% ingin balik ke situasi dulu yang normal. Nah, kalau ini dibiarkan dua kutub ini saya kira kurang sehat juga. Makanya saya pikir perlu ada pemikiran bagaimana kita menghadirkan yang saya sebut jalan ketiga pariwisata Bali, di mana di situ kita mungkin tidak bisa balik 100% ke kondisi normal dulu, karena berbagai tadi memang ada kekurangan-kekurangan dalam pengelolaan, ada kritik yang luar biasa di situ. Jadi di jalan ketiga ini kita menawarkan 4 pilar ekonomi Bali itu harus dibangun seimbang. Pariwisata tentu, kemudian pertanian, lalu di situ ada industri kecil ya, UMKM kita banyak sekali dan itu kekuatannya luar biasa. Tentu UMKM ini juga masih terhubung dengan pariwisata gitu, kerajinan ada di situ kan. Dan yang terakhir adalah ekonomi Canang Sari ini, ekonomi Banten ini luar biasa yang menggerakkan. Ini saya kira yang harus dibangun seimbang dan bersinergi seperti itu. Saya kira. Jadi ada jalan ketiga. Tidak hanya pariwisata, kemudian juga pertanian, tapi ada jalan ketiga yang jadi mensinergikan berarti antara 4 sektor tadi. Paling tidak 4 pilar itu saya kira. Nah, dalam pemikiran teori sosial kita mengenal pemikir Amartya Sen misalnya ya di India dengan third way, jalan ketiga itu. Kemudian kita juga melihat Anthony Giddens misalnya juga sama pemikirannya saya kira. Untuk Bali ini sangat relevan sekarang ini.
Kalau hanya dihadap-hadapkan pertanian dan pariwisata, ini kan agak susah. Nah, harus kita munculkan dua pilar lagi tadi, UMKM dan ekonomi Canang Sari tadi. Ini juga besar luar biasa gitu, berputar terus setiap hari. Nah, empat pilar ini yang harus dihidupkan dan saling mengait sebenarnya. Nah, saya amati dari kebijakan gubernur misalnya yang Pergub tentang keterkaitan hotel dengan pertanian sudah cukup bagus saya kira. Tinggal diimplementasikan sekarang kan, itu tugas kita bersama. Bagaimana? Karena biasanya kebijakannya sangat umum. Sementara kita berhadapan di lapangan dengan situasi yang sangat beragam dan detail. Dan musuh kita memang pada hal-hal yang detail selama ini. Begitu bicara hal umum kita sepakat. Oke, keseimbangan pertanian dan pariwisata. Tapi begitu merinci hal-hal yang detail, di situ sumbatannya selama ini. Maka kita bekerja di detail ini, kita seimbangkan 4 pilar ini, apa yang harus dilakukan setiap stakeholder pariwisata. Kita berhitung di situ. Mulai dari industri, ya, kemudian pemerintah daerah, pemerintah desa, kabupaten, masyarakat lokal, ini semua punya perannya. Sekarang juga ada majelis desa adat misalnya. Ya. Saya bayangkan seperti itu, berbagi peran itu, menyeimbangkan 4 pilar itu. Memang kelemahan kita itu kan di praksis ya, kok teori-teori melahirkan pergub. Udah selesai di situ, selesai ya, gitu ketika menurunkan di praksisnya ini yang menjadi persoalan. Jadi namanya jalan ketiga atau jalan tengah gitu ya dari Ya, saya kira sama, bisa disebut jalan ketiga, bisa disebut jalan tengah. Jangan lupa kita kalau melalui gitu ya, pergi ke Payangan, di situ ada satu Banjar namanya Banjar Marga Tengah. Kebetulan di Desa Kerte Banjar Marga Tengah. Kebetulan itu desa dampingan kita, dan saya kira pesan simboliknya memang bahwa kita diajarkan untuk mencari marga tengah ini, jalan tengah atau jalan ketiga. Ya, intinya adalah jangan berdebat di ekstrim ini, tapi kita cari titik temu di tengah-tengah itu. Nah, kalau di tingkat implementasi atau di tingkat praksisnya, bagaimana? Apakah kemudian pariwisata dalam kebijakannya agak dipinggirkan, atau seperti apa supaya memang bisa diimplementasikan lah jalan ketiga atau jalan tengah ini menurut Pak? Saya kira memang kalau bicara keseimbangan tentu tidak bisa seimbang betul ya. Harus ada yang satu dominan. Kalau secara angka misalnya, kalau dibagi 4 kan 25 dia. Ya, tapi pasti ada yang harus agak dominan 30%, 35%. Saya pariwisata di situ tetap. Tetapi pariwisata yang jenisnya apa kan itu kan. Untuk menarik yang lain itu tidak bisa kita lagi bicara soal pariwisata mass tourism misalnya. Yang dia berlari dengan kencang, meninggalkan 3 kawannya ini selama ini kan. Nah, saya kira yang dibutuhkan ke depan adalah pariwisata yang satu ya, persyaratnya saya sebutkan. Dia harus berbasis masyarakat. Masyarakat. Yang kedua, dia harus lebih ke wisata alam dan wisata pedesaan. Karena kebutuhan rezim CHE sekarang ya, cleanliness, healthy dan safety ini kan kita butuh jaga jarak, kita juga butuh hidup sehat. Nah, itu jawabnya ada di desa. Jadi wisata pedesaan, desa wisata gitu. Jadi di situ saya kira titik temunya nantinya. Jadi kalau kita pilah jadi 2 lah pariwisata kan, mass tourism dan alternative tourism. Yang selama ini Bali sudah kencang kan di mass tourism. Kita bicara wisata belanja, wisata anak muda di Kuta, itu kan semua mass tourism ya. Ada jumlah kunjung yang besar. Nah, yang belum begitu tergerak kan selama ini desa wisata dan wisata alam. Padahal potensinya besar sekali di situ. Perpaduan antara alam, budaya dan kehidupan sosial masyarakat ya. Ada banyak saujana yang belum digarap di pedesaan. Nah, kalau kita bandingkan desa-desa wisata di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Yogyakarta, mereka bagus sekali men-set up itu gitu loh. Berarti sudah ada contoh ya? Banyak sekali. Ada contoh bagaimana desa wisata, pariwisata ini dibangun berbasiskan pada masyarakat. Ya, kekuatan lokal itu. Ada di Jogja. Kita bicara misalnya di Jogja itu di Desa Ngelanggeran misalnya ya. Di situ ada gunung wisata purba gitu ya, dan dikelola oleh anak muda di situ, Mas Sugeng Handoko itu. Dia bisa menghimpun anak-anak muda di situ, mengolah alam dan budaya yang ada di situ ya berupa kolam di atas bukit, dan dia kelola sampai sekarang, dan itu menghasilkan hal yang luar biasa. Ada tebing breksi juga di Jawa Tengah. Nah, hal-hal begitu saya kira harus kita duplikasi. Nah, Bali selama ini kan menurut saya sudah hampir 7 tahun melihat di lapangan perkembangan desa wisata ini. Kita hanya gencar di tadi kebijakan itu, tapi kita lepaskan mereka berjuang sendiri, nggak bisa. Padahal kita punya banyak kutub-kutub kawasan kan, ada Ubud, ada Kuta. Kenapa nggak dilingkan ke desa itu? Misalnya, ada tamu menginap di Ubud, dia tinggal di Ubud 5 hari.
kita minta dengan perangkat kebijakan hotelnya misalnya, oke, kamu 3 hari bolehlah jalan-jalan ke tempat kamu suka, tapi tolong dong 2-1 hari terakhir itu lihat desa-desa yang ada. Tapi tentu harus disiapkan ya desa-desa tersebut. Dan itu Berarti harus ada kebijakan bagaimana mendukung katakanlah pariwisata yang berbasis masyarakat ini direalisasikan gitu, Pak. Perlu ada kebijakan yang lebih real dari kekuasaan dari pemerintah maksudnya di sini. saya kira kalau kebijakan di tingkat provinsi sudah ada tentang desa wisata. Di kabupaten beberapa sudah ada juga di apa namanya di Karangasem kebetulan kami fasilitasi kebijakan perda desa wisatanya. Nah, saya kira tinggal turunannya misalnya perlu SK Bupati yang lebih real dan itu dibarengi oleh kita sering menyebutnya pentahelik ya di pariwisata ya. Jadi apa namanya stakeholder 5 pilar ini, industri, kemudian komunitas, akademisi, pemerintah, dan pelaku wisata itu sendiri misalnya. Media lagi satu. Media lebih itu yang memang harus di. Tapi kalau kita bicara kembali kepada persoalan bagaimana mengaitkan antara pariwisata atau Bali ini dalam konteks ekonomi kan selama ini kan sudah digerakkan oleh pariwisata. Oke, sudah ada 4 ini yang sebagai jalan tengah. Mungkin dalam persentase proporsionalnya mungkin yang harus dievaluasi lagi gitu ya. Mungkin pariwisata bolehlah 35% gitu. Iya, karena selama ini kan orang bilang tetap pariwisata tapi diturunkan porsinya. Kalau selama ini anggaplah 70 ya ditarik dia ke angka 35, 40. Nah, sisanya itu dibagi yang 3 itu saya kira sudah cukup kuat. Pertanian misalnya harus diberikan porsi hampir berimbang dengan 5% misalnya. Iya, seperti itu dan sisanya 2-nya itu. Dan itu sangat penting ketika kita menghadapi situasi seperti sekarang. Iya, sangat penting karena kan selama ini ibaratnya kita menaruh telur di satu keranjang pariwisata. Ketika ini ambruk, kita nggak punya keranjang lain gitu loh. Nah, kalau ini sudah disebar kan ini ambruk, ya kita bisa tergantung ke pertanian. Baik. Persoalannya sekarang begini, apakah oke lah ini baru wacana kita ya, tapi kira-kira sudah pernah juga kita ada beberapa yang mengatakan bahwa kita harus berevaluasi, mereposisi apa namanya perekonomian Bali supaya tidak tergantung. Tapi selama ini sudah ada Pak Sukma lihat tidak yang melakukan itu? Artinya pemerintah sudah ada upaya menjurus ke sana atau ini hanya baru katakanlah semacam wacana apa? Ya, saya kira memang kita belum melakukan apa-apa jangan-jangan itu. Tidak, saya kira inisiatif kecil itu sudah dibangun sebelum pandemi saya kira ya. Misalnya yang menarik ada inisiatif untuk membuat perda sawah lestari ya di Gianyar sedang diproses itu karena payung hukumnya sudah ada. Nah, hal-hal begitu kalau lebih didesakkan memberikan ruang ke masyarakat untuk berperan kan bagus sekali ya. Jadi misalnya perda sawah lestari di situ misalnya nanti kalau ada sawah-sawah yang harus dilestarikan harus didukung oleh revisi tata ruang setempat. Gianyar misalnya ada perda sawah lestari harus direvisi tata ruangnya, mana sawah yang boleh dikonversi, mana yang enggak, itu harus jelas gitu loh. Nah, yang tidak boleh itu nanti peran insentif misalnya, berikan insentif pajak petaninya, berikan beasiswa anaknya. Ide-ide kan sudah ada, tinggal dikonkretkan dalam bentuk program yang sesungguhnya saya kira. Itu ya persoalan itu lagi. Persoalannya lagi. Praksisnya. Di praksisnya. Gitu. Teorinya apa secara ideal Udah clear sudah semua. clear ya, sudah ada apa aturannya sudah ada, perdanya ada segala macam, tapi implementasi Betul. praksisnya ini yang jadi persoalan. Baik, kalau mungkin sebagai semacam penegasan kembali Pak Sukma di Bali Post Talk kali ini, apa sih yang mesti benar-benar serius dilakukan oleh pemerintah gitu ya, kemudian industri pariwisata, kemudian masyarakat untuk ke depan ini, karena kita kan oke lah kita sepakat pariwisata masih akan menjadi, karena kita belum siap kayak harus Ya, banting setir itu belum siap ya, belum bisa siap. berbahaya. Apa yang mesti harus betul-betul menjadi concern pemerintah dan masyarakat untuk ke depan? Saya kira kalau untuk teman-teman industri kita sadar betul bahwa mereka sekarang menghadapi situasi sulit ya, mempertahankan karyawan misalnya, kalaupun mem-PHK pesangonnya seperti apa. Saya kira itu tugas pemerintah untuk memberikan insentif atau apapun namanya bantuan-bantuan keuangan langsung sehingga bisa bertahan. Kemudian desa, komunitas ini yang perlu kita garap saya kira. Bagaimana pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat, perangkat desa, masyarakat untuk menyiapkan desa wisata segala macam untuk siap menerima wisatawan kembali nanti. Kan kita fokus ke wisatawan domestik ini. Jangan dilupakan bahwa ini peluangnya besar sekali ya. Mudah-mudahan nanti kalau ini Jawa sudah puncak dia akan turun, dia perlu tempat melancong, nanti kita sudah siap dengan destinasi yang ber-CHS tadi,
ketat dengan protokol. Nah, di situ saya kira peran pemerintah untuk mengawal itu proses penataan baik itu desa wisata maupun DTW-DTW yang ada di lapangan itu. Segera lakukan penataan. Gitu. Harus segera ini ya. Baik, terima kasih Pak Sukma. Ada beberapa hal penting yang mungkin sudah diberikan tadi. Ada jalan tengah gitu ya, atau marga tengah ya. Marga tengah itu kalau bahasa Bali, jalan alternatif. Bukan alternatif sebenarnya, jalan ketiga yang sebenarnya kita bagaimana mensinergikan ya, empat pilar itu. empat pilar itu. Jadi tidak ditarik ke kutub kanan atau kutub kiri, bagaimana mensinergikan. Cuma persoalannya kemudian di implementasi ini yang harus memang betul-betul. Saya tertarik dengan bagaimana pariwisata ini memberdayakan ya masyarakat. Betul. Itu kan masih selama ini wacana dan belum ada implementasi. Mudah-mudahan dalam masa pandemi ini ada upaya-upaya yang serius. Kita nggak tahu kapan akan berakhir pandemi. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah solusi bagi kita sehingga perekonomian Bali tidak dalam istilah telur yang ditaruh dalam satu keranjang, ketika keranjangnya ambruk sudah telurnya pecah semua, kita susah semua seperti sekarang ini. Baik, demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pramasati. Om Santi. Om Santi. Terima kasih.